Baik, bincang batik kali ini seperti yang sudah saya sampaikan bahwa temanya adalah semangat Kartini untuk pelestari batik Indonesia. Monggo, Mbak Sonia, waktu dan tempat dipersilakan. Iya, baik, terima kasih Mbak Rima atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah memberikan waktu untuk saya berbagi begitu nggih, berbagi pengalaman. Jadi sebenarnya dari kecil dulu saya sering diajak ibu untuk ikut pameran bersama dengan Sekar Jagad dan saya merasa pengalaman itu yang akhirnya membentuk pribadi saya untuk terikat kuat dengan batik begitu. Nggih. Dan mungkin di sini apakah sudah ada yang punya koleksi batik Tuban? Sudah, Pak Hari sepertinya banyak itu koleksinya. Dulu waktu saya menemani ibu pameran itu sering sekali anggota Sekar Jagad itu borongi batik ibu gitu. Jadi saya rasa pasti koleksi batik Tubannya itu sangat banyak gitu nggih. Nah, tadi Mbak Rima menyampaikan bagaimana sih kontribusi kami begitu ya berkaitan dengan pelestarian batik selaku budaya nasional. Sebenarnya kalau di Tuban, saya karena wilayah untuk berkaitan dengan pelestarian batik itu adalah di Tuban begitu ya. Kalau di Tuban khususnya di wilayah saya di daerah Kerek namanya, mungkin pernah berkunjung ke Tuban kemudian ke Kerek gitu nih. Itu sentranya untuk batik tulis. Nah, di sana biasanya anak-anak kecil itu sudah terpapar untuk melihat proses pembuatan batik. Jadi sewaktu saya kecil, saya melihat karena ibu saya itu pembatik, gitu ya. Ibu saya pembatik, kemudian saya melihat keseharian ibu saya itu adalah membatik. Akhirnya dengan secara tidak sadar saya merasa bahwa batik itu adalah suatu seni yang dikerjakan oleh perempuan gitu. Tapi dengan berkembangnya zaman pastinya batik tidak hanya dikerjakan oleh kaum perempuan ya, tapi menjadi suatu seni yang itu bisa dikerjakan oleh semua orang begitu. Nah, kemudian karena terpapar batik dan akhirnya dulu ibu saya itu adalah pembatik. Sebelum memiliki usaha batik itu adalah pembatik begitu ya. Jadi membatikkan untuk pengusaha batik gitu. Nah, semakin lama dulu kalau pernah juga Bapak Ibu bertemu dengan almarhum Ibu Darmi. Nah, itu juga dulu adalah pengusaha batik dari Tuban. Nah, ibu saya dulu diajak ke pameran. Akhirnya ibu itu punya jiwa untuk sepertinya batik ini bisa menjadi salah satu mata pencaharian untuk peningkatan ekonomi keluarga gitu ya. Dan akhirnya ibu menjadi pengusaha batik yang diberikan nama usahanya itu adalah Batik Sonia, yaitu nama saya gitu, Batik Sonia. Dan di area wilayah Tuban gitu ya di kami itu bagaimana kita kita berkontribusi dalam kelestarian batik itu adalah biasanya anak-anak yang seumuran mungkin 8, 9, 10 tahun itu di wilayah saya itu sudah pengen punya penghasilan sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara membantu proses pembatik. Gitu. Di proses membuat batik itu kan ada mulai canting, ya, kemudian ada nembok menutup bagian yang tetap diwarnai putih, gitu, ya. Kemudian di pewarnaan. Nah, biasanya kalau anak-anak kecil itu membantu untuk proses nemboknya itu, jadi ngeblok bagian yang masih tetap warna putih. Ya, itu adalah kegiatan yang simple, ya, tapi anak-anak bisa melakukan dan itu
biasanya akan kita mendapatkan imbalan berupa uang gitu. Nah, itu kan menjadi motivasi anak kecil untuk belajar batik ya, karena ada imbalannya begitu. Nah, dulu saya waktu kecil juga seperti itu. Jadi waktu SD, SMP bantuin untuk nembok itu tadi ya, ngeblok batik. Nah, kemudian dapat uang saku gitu. Nah, yang dilakukan oleh ibu selama ini juga seperti itu. Jadi bagaimana kami mentransfer untuk tetap menjaga batik, apalagi khususnya batik Tuban begitu ya, agar tetap bisa lestari ke depannya adalah dengan mulai memberikan paparan kepada anak-anak untuk mengenal bagaimana sih proses membuat batik gitu. Selain menjadi pengusaha batik, ibu juga bergerak di akademisi, sehingga beliau itu juga memberikan kurikulum praktis membatik di sekolahnya. Jadi memberikan sedikit kontribusi terkait dengan pendidikan batik di lingkungan sekolah begitu, sehingga batik itu tetap terjaga di pendidikan dasar oleh anak-anak. Nah, kemudian generasi pertama pembatik itu adalah Simba, kedua itu adalah ibu sebagai pengusaha batik, kemudian diturunkan ke saya gitu ya. Jadi saya ikut bergerak untuk meneruskan usaha batik itu ya semenjak saya kuliah. Karena saya kuliah di UGM dan di Jogja juga gitu ya, jadi kadang ikut pameran Sekar Jagad juga gitu. Ketika ibu tidak bisa datang ke Jogja, saya yang mewakili, atau misalkan ada pameran Inakraf di Jakarta, itu juga kadang saya yang ikut mewakili, sehingga pengalaman saya bertemu dengan pecinta batik, antar pengusaha batik itu juga sudah dimulai pada saat saya kuliah gitu Mbak Rima. Jadi dan ternyata karena saya dulu lulusan FTP UGM, dilalanya ternyata banyak sekali dosen-dosen saya yang juga pecinta batik. Sehingga kadang bertemu di acara Sekar Jagad. Nah, sehingga saya rasa semangat itu juga yang membuat saya ingin tetap meneruskan usaha batik di keluarga gitu. Perlu saya mention juga, dosen FTP itu adalah salah satu pengurus PPB Sekar Janggar, Profesor Murkiati Garjito. Ada Bu Garjito di belakang sana. Tepuk tangannya untuk Ibu. Oh, di bawah, di bawah. Dan juga mungkin sedikit bahwa baik Bu Sonia ataupun Bu Titi ini adalah sama-sama lulusan FTP UGM, dan keduanya adalah sama-sama mahasiswanya Bu Garjito, ngeten nggih. Laras. Biasa. Begitu. Kemudian tidak hanya karena batik itu menurut saya juga dinamis ya. Jadi mengikuti zaman. Dulu waktu saya kecil, Bapak Ibu mungkin yang pecinta batik itu sangat tertarik untuk keunikan dari batik setiap daerah gitu ya. Batik Tuban, batik Tulung Agung, batik Cirebon itu punya keunikannya masing-masing. Namun dengan perkembangan zaman, sekarang generasi-generasi muda itu kan sudah terpapar juga dengan mode fashion dari luar begitu ya. Sehingga saya rasa batik itu juga dinamis mengikuti perkembangan zaman. Nah, kalau sekarang saya itu juga punya salah satu brand usaha yang tentang apa? Batik Wastra Sejiwa. Wastra Sejiwa. Jadi Ibu memang punya brand usaha batik Sonia yang sudah terkenal mungkin di kalangan pecinta batik begitu ya, pecinta batik Tuban. Tapi dari dalam diri saya sendiri, saya tuh pengen coba ya mengikuti zaman yang mana nanti mungkin teman-teman saya atau adik-adik tinggal saya itu ketika mendengar batik itu enggak yang terkesan old, tapi bagaimana sih batik yang menjawab kekinian gitu ya. Nah, akhirnya saya terinspirasi, saya coba deh membuat brand baru yang saya beri nama Wastra Sejiwa. Wastra ya kita tahu
kain yang memiliki nilai tradisi budaya begitu nggih, sejiwa itu adalah saya rasa setiap orang yang punya batik dengan motif tertentu itu pasti sudah punya filosofinya. Sehingga pasti ketika memakai kain batik favoritnya itu pasti di dalam diri tertanam, oh saya memakai batik yang filosofinya itu adalah kedamaian, hati yang tenang. Sehingga saya rasa setiap memakai kain batik itu aura filosofinya itu terbawa pada diri kita gitu. Jadi energinya itu kita serap juga. Nah, kalau zaman dulu itu pernah malah kalau misalkan kita sakit itu ada kain batik yang memang khusus untuk dibuat selimut, kemudian harapannya dengan motif tersebut itu kita sakitnya nanti hilang gitu. Nah, energi-energi seperti itu. Nah, kemudian wastra sejiwa ini harapannya juga seperti itu. Anak-anak muda ketika menggunakan kain batik, khususnya batik tulis, gitu ya, batik cap, itu bisa menghargai kain yang dia gunakan. Nah, kalau untuk wastra sejiwa sendiri, ini memang untuk batiknya, motif batiknya itu adalah motif-motif batik kreasi yang biasanya saya ciptakan sendiri begitu ya, motifnya mengikuti tren kekinian gitu ya, mengkombinasikan dengan batik-batik yang khas dari Tuban gitu. Jadi saya tetap membawa ciri khasnya Tuban tapi tetap dikreasikan untuk itu tadi batik masa kekinian seperti itu. Dan harapannya dengan saya sebagai generasi muda yang ikut menyuarakan terkait berkain batik, ya, anak-anak muda seumuran saya dan yang lebih muda itu bisa tetap menjaga gitu bahwa batik ini adalah salah satu budaya yang patut kita jaga dan kita lestarikan, tapi dengan cara yang dinamis, dengan cara yang mengikuti zaman gitu. Jadi tidak hanya stuck di satu masa, tapi batik ini juga bisa dikreasikan mengikuti peradaban. Seperti itu sih Mbak Rima. Kalau dari cerita saya begitu ya, berkaitan dengan kontribusi untuk pelestarian batik di Indonesia. Menarik sekali, Mbak Sonia ini bukan hanya sebagai berarti generasi ketiga nggih Mbak nggih? Nggih. Kalau Simbah dulu itu pembatik. Ya, Ibu membatik dan punya usaha batik. Sudah punya usaha batik. Betul. Dan ini Mbak Sonia ini meneruskan apalagi beliau ini bukan hanya sebagai pengrajin batik ya, tetapi juga pengajar juga. Jadi berbagi waktunya untuk terus melestarikan dan semangat untuk terus melestarikan batik Indonesia dengan konsep kekinian supaya batik juga terus beradaptasi dengan pasar khususnya untuk anak muda.